Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Herdianti Mulia dari program studi S1 Arsitektur dengan NIM akhir 11. Di sini saya akan meresensi buku bacaan saya, yaitu Laut Bercerita. Saya telah membuat catatan resensi di dalam buku ini. Jadi, buku Laut Bercerita ini ditulis oleh Laila Khudori dan diterbitkan pada tahun 2017 oleh KBG dan kemudian dipopulerkan oleh Gramedia. Buku ini berisi 379 halaman dan bergenre fiksi sejarah, drama, dan juga sosial politik. Sinopsis singkat dari novel ini. Jadi novel ini mengangkat kisah yang berlatar belakang pada masa kelam Indonesia, yaitu pada tahun 1990-an, ketika itu terjadi rezim Orde Baru. Nah, di dalam buku ini menceritakan ketika itu ada suatu kumpulan mahasiswa yang menghadapi penghilangan secara paksa oleh rezim. Kemudian tokoh utama dari novel ini yaitu Biru Laut adalah mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Namun perjuangannya itu berujung pada penangkapan, penyiksaan, kemudian penghilangan secara paksa. Nah, di dalam buku ini terdapat dua sudut pandang dari tokoh, yaitu yang pertama yaitu dari tokoh utama atau Biru Laut itu sendiri. Jadi, di dalam sudut pandang Biru Laut menceritakan bagaimana tentang persahabatannya dia, perjuangannya dia, percintaan, dan juga bagaimana saat dia disiksa oleh rezim pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang dari Asmara Jati atau adik si tokoh utama Biru Laut. Di dalam sudut pandang Asmara Jati diceritakan bagaimana kesedihan dan juga trauma yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan oleh Biru Laut. Kemudian diceritakan pula bagaimana para orang tua yang memperjuangkan tentang anak-anaknya yang dihilangkan secara paksa oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian, isi dari buku ini sendiri, buku ini ditulis oleh penulis dengan sangat mendalam seperti itu. Kemudian karena menceritakan peristiwa sejarah yang sangat menyentuh dan detail, karena juga menghadirkan data dan juga fakta yang akurat yang terjadi pada saat itu. Kemudian memberikan juga emosi yang mendalam di dalam karyanya sehingga para pembaca bisa merasakan seolah-olah bisa merasakan apa yang tokoh rasakan. Kemudian gaya yang digunakan dalam penulisan novel ini yaitu gaya bahasa yang sangat puitis namun juga kejam, narasi yang hidup dan juga seolah-olah kita itu bisa merasakan gitu. Kemudian nilai yang pesan yang saya dapat dari membaca buku ini adalah yang pertama bahwa ingatan dan sejarah itu bisa juga menjadi salah satu perlawanan, bahwa mengingat sejarah itu juga bisa menjadi suatu hal yang membuat kita hati-hati sehingga bisa menjadi alarm supaya di masa depan tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah bahwa kemanusiaan itu di atas segalanya. Dan yang terakhir adalah bahwa kebenaran tidak akan bisa dibungkam selama-lamanya. Nah, kelebihan dari novel ini sendiri yaitu yang pertama, gaya bahasa yang puitis dan juga menyentuh, kemudian isu sosial politik yang sangat kuat, dan juga tokoh yang realistis dan relatable, sehingga para pembaca seolah-olah percaya bahwa tokoh ini benar-benar ada. Kemudian juga penelitian yang mendalam sehingga penulis bisa menyajikan data yang akurat yang terjadi pada saat itu pada akhir tahun 1990-an. Kemudian kekurangan dari buku ini menurut saya, yang pertama, buku ini terdapat banyak sekali adegan kekerasan di saat para tokoh ini disiksa saat itu. Jadi buku ini menurut saya tidak cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama mereka yang tidak nyaman dengan adegan kekerasan. Kemudian pada awal cerita novel ini, alurnya itu cukup lambat seperti itu, sehingga mungkin beberapa pembaca tidak betah membaca kemudian stop di situ. Oke. Kemudian kesimpulannya bahwa buku ini tuh tidak hanya buku yang layak dibaca, tapi buku ini tuh sangat-sangat harus dibaca terutama oleh kalangan remaja, anak muda, dan mahasiswa. Karena dengan membaca buku ini, kita menjadi lebih sadar tentang masa kelam negara ini, kemudian juga bisa menjadi
motivasi bagi kita supaya tidak diam di atas ketidakadilan. Seperti itu, demikian resensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.